alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Nur Said selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, serta melimpahnya rezeki beliau. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa pula para rekan-rekanku sekalian, mahasiswa IAIN Kudus, terkhusus dari Fakultas Usuluddin dari jurusan IKT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, kita semua dapat belajar bersama di STAIN Kudus ini. Amin. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Mahfud Ismail dengan nomor NIM 20301100034. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yakni Ilmu Islam Terapan dengan tema Ilmu Islam Amali. Paradigma ilmu memiliki prinsip bahwa ajaran Islam berlaku untuk semua umat manusia, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Marokhi, Sayyid Qutb, Al-Maudadi, dan lainnya. Maka Islam masa kini dalam sosok dasarnya memiliki persamaan dengan Islam pada masa Rasulullah. Jika Islam masa kini bermaksud mengulangi Islam masa lalu, maka yang menjadi persoalan itu adalah keniscayaan untuk menemukan cara yang mampu menghantarkan mereka agar sampai pada tujuan. Keperluan akan cara ini dapat dipenuhi oleh ilmu, karena menunjuk pada kumpulan pengetahuan tentang sesuatu atau hubungan antar dua atau lebih sesuatu. Yang menjadi persoalannya sekarang ini adalah bagaimana umat Islam, khususnya umat Islam masa kini, memperoleh ilmu ini. Mereka memerlukan rumusan tentang rangkaian kegiatan terminal perjalanan yang harus dilewati agar mereka sampai pada pemerolehan ilmu. Tetapi meskipun memiliki persamaan esensial dalam Islam masa Rasulullah, Islam masa kini harus memperhatikan kondisi yang berbeda dengannya. Perbedaan ruang waktu menunjukkan perbedaan dimensi, tidak hanya sosial politik, budaya, tetapi yang lebih penting itu adalah perbedaan produksi pemikiran oleh para ilmuwan. Bisa kita sebut juga sebagai warisan intelektual Islam. Kalau kita menyamakan Islam sekarang dengan Islam masa Rasulullah, maka perbedaan sangatlah banyak. Contohnya dari segi perbedaan kebudayaan. Yang kedua, dari segi kepercayaan. Itu sudah sangat berbeda pada zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Maka kita harus pandai-pandai menyaring globalisasi yang masuk ke Indonesia, khususnya di agama Islam ini. Selanjutnya yaitu Islam dalam keberagamaan umat. Dalam metode ilmu Islam amali adalah analisis tentang kehadiran iman dalam diri seseorang atau kehidupan masyarakat. Agama memang didefinisikan sebagai pranata ketuhanan. Artinya apa? Artinya menerima pranata ini berarti mengakui atau meyakini adanya Tuhan yang secara mendasar. Menurut Chatham Watch, respon terhadap sesuatu yang diyakini sebagai realitas mutlak, kemudian diungkapkan dalam bentuk pemikiran, perbuatan, dan komunitas kelompok. Atau sebagai suatu respon terhadap realitas mutlak yang bersifat suprainstansi dan transendental. Iman memang bersentuhan dengan zat yang berada di luar jangkauan manusia. Muhammad Iqbal sendiri menyatakan bahwa inti agama itu adalah iman, dan iman itu seperti halnya dengan burung, melihat garis perjalanannya yang tak berbekas. Itu tidak diperhatikan oleh akal, yang kata seorang penyair sufi Islam hanya mengintai saja. Sesungguhnya tidaklah dapat dipungkiri bahwa iman itu lebih dari hanya perasaan semata. Ia mempunyai isi pengertian dan adanya persaingan antara kaum skolastik dan mistik.
Untuk selanjutnya yakni teori empiris. Teori ilmu Islam amali ini adalah penarikan kesimpulan tentang pelaksanaan ajaran yang sifat dan normatif menjadi fenomena yang bersifat empiris. Fenomenologi memang menuju ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri sehingga dapat disebut fenomenon. Menurut seorang ilmuwan yang bernamakan, manusia itu hanya mengenal fenomenon dan bukan mengenal nenunon. Manusia hanya mengenal fenomen dan bukan realitas itu sendiri. Bagikan yang tampak bagi manusia itu adalah semacam tirai yang menyelubungi realitas di belakangnya. Kita hanya bisa mengenal pengalaman batin sendiri yang diakibatkan oleh realitas di luar yang tetap merupakan suatu rahasia yang tidak dikenal. Membangun teori dalam ilmu Islam amali itu pada dasarnya itu sama dengan membangun teori dalam disiplin ilmu yang lain. Perbedaannya apa? Perbedaan yang dapat dipertimbangkan bukan dalam struktur teori, melainkan pada pijakan filosofisnya. Dolly Popple Johnson mengemukakan bahwa komponen-komponen teori meliputi konsep dan variabel, sistem klasifikasi, proposisi, masalah penjelasan kasual, variabel pengaruh dan bebas, tipe proposisi baik substansi maupun formal. Tanpa melihat banyak tipe pernyataan proposisi yang berbeda itu dikembangkan atau bentuk logis di mana tipe-tipe itu diberikan, semua ahli teori akan sependapat bahwa teori merupakan seperangkat pernyataan yang disusun secara sistematis. Terima kasih kepada Bapak Dosen Nur Said yang telah memberikan waktu kepada saya sehingga pada hari ini saya bisa merilis video saya, yang mudah-mudahan dengan adanya video saya ini bisa menambah wawasan mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa IAIN Kudus dan umumnya seluruh mahasiswa Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.